Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini begini judulnya: ajaran sesat menurut Alkitab. Ya saudara-saudara, jangan menghakimi orang lain itu sesat. Contohnya nih, ini jadi sasaran gitu. HTD itu jadi sasaran, orang lain menghakimi itu HTD itu sesat, HTD itu gila, HTD itu ya nggak ngerti lah, ora waras katanya. Sekarang saya mau nanya, standar Anda mengatakan sesat apa? Itu menurut kami sesat karena beda dengan kami. Sesat atau tidak sesat itu harus berdasar Alkitab, Pak. Apa definisi sesat menurut Alkitab? Ya, pendeta yang ngatain HTD gila, justru dia. Justru dia yang terkenal apa? Terkenal galak. Ya, terkenal asal ngomong. Pendeta yang ngatain HTD sesat gitu. Nanti akan ketahuan, akan tepuk jidat ini. Ternyata malah berbalik sendiri ya. Saudara-saudara, sesat atau tidak sesat itu ikutin apa yang tertulis di Alkitab. Setidak-tidaknya ada 8 kriteria yang ditulis di Alkitab ngomong-ngomong soal sesat, ajaran sesat. Nomor 1, Ibrani 13 ayat 9. Silahkan dibaca. Ibrani 13 ayat 9. Intinya ajaran asing. Maksudnya ajaran asing itu apa? Yang ajaran yang tidak diajarkan baik oleh rasul-rasul, terutama oleh rasul-rasul. Ya, ajaran asing itu nggak pernah diajarkan tuh. Contohnya misalnya ortodok ngajarin ajaran gini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran asing, sesat. Ortodok yang ngajarin begini, ajaran asing, sesat. Karismatik sikara lama raba-raba, bahasa roh bergemuruh, gitu. Riuh rendah, Pentakosta dibagi-bagi, 1, 2, 3, itu sesat. Ajaran asing. Ada nggak di Alkitab? Ya, Pentakosta dibagi-bagi. 1 miliar yang bisa nunjukin ayat bahwa di Alkitab ada Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Tunjukin di Alkitab kalau orang Kristen ngerayain Pentakosta. Kisah pasal 2 yang benar adalah orang Yahudi merayakan Pentakosta di sebelah sana, di Bait Allah, di sekitar pelataran Bait Allah. Lalu orang Kristen nyewa rumah di sebelah sini, masih di kota Yerusalem juga, deket-deket situ. Ketika pencurahan Roh Kudus, nah orang-orang Kristen yang jumlahnya sekitar 132 orang ini, 120 plus para rasul, langsung pada berbahasa lain. Lalu orang-orang yang pada ngumpul di situ denger, ujung-ujungnya 3.000 orang bertobat. Itu pencurahan Roh Kudus tidak ada. Pentakosta dibagi-bagi 1 miliar. Pendeta neko-neko Ranyoto yang bikin pengajaran Pentakosta dibagi-bagi ya, 1 miliar untuk Anda. Kalau Anda bisa nunjukin bahwa Kristen merayakan Pentakosta. Ya, kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yes, tetapi bukan Pentakosta. Kemudian ajaran lain lagi, saksi Yehova, itu jelas ajaran asing ya. Hari gini masih saksi Yehova, Bapak Yahweh ya. Ular beludak itu ajaran ular beludak, ajaran-ajaran asing, ajaran ular beludak. Matius 23 ayat 33. Kemudian Mormon, Bapak Yahweh podo wae ya. Itu Ibrani 13 ayat 9, ajaran-ajaran asing. Nomor 2, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Murtad mengikuti roh penyesat. Misalnya murtad gara-gara janda anak 5 gitu kan. Lalu mengikuti rohnya janda anak 5. Ada loh yang murtad gara-gara janda anak 5, ada. Gara-gara singkong. Ya. Perempuan tuh kalau murtad urusannya pasti gara-gara singkong, juragan singkong ya. Kalau laki-laki murtad pasti gara-gara, yaitu tadi salah satunya janda anak 1, anak 2, anak 3, anak 5 pun jadi gitu. Ya, ikut roh-roh penyesat, roh-roh sesat yang di itu ya. Ya mereka. Kalau bukan roh sesat mana mau dia murtad gitu. Dia pasti tetap ya terima pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi murtad mengikuti roh penyesat itu sesat namanya. Definisi ketiga,
Kisah 20 ayat 29 sampai 30, ajaran-ajaran palsu, narik-narik orang, misalnya grup WA di luar Allah Esa. Allah Esa bikin grup WA, lalu ada yang sakit hati, itu lalu keluar, lalu narik-narik anggota grup, itu termasuk penyesatan ajaran palsu ya. Itu disebut serigala ganas ya. Ya serigala ganas ya kan, karena sakit hati itu tadi, gara-gara janda anak 5, gara-gara singkong misalnya ya. Janda anak 1, anak 2, anak 3. Terus dia keluar dari grup Allah Esa misalnya, lalu dia narik-narik. Itu namanya ajaran serigala ganas, itu ajaran sesat kayak begitu ya. Nomor 4, 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi guru palsu, ajaran sesat membinasakan ya. Itu yang disebut sesat. Contoh Tritunggal. Tritunggal itu ajaran sesat membinasakan. Ya, Allah kok 3 ya, toh 3 tapi 1. Ya misalnya pendeta-pendeta seperti enaknya sendiri ya toh. Mampet ya mampet ya. Terus bathuke nonong sithik ya toh. Neko-neko ora nyoto, dagu bewokan. Itu pengajaran-pengajaran Tritunggal, pengajaran-pengajaran Allah pribadi. Itu pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Anda binasa. Nanti ujung-ujungnya Matius 25 ayat 41 ya toh. Binasa ke lautan api. Jadi nomor 5, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 ini tentang antikris. Antikris itu tentu saja intern orang Kristen yang menolak Yesus Kristus sebagai Allah. Contohnya lagi-lagi ortodok, Tritunggal, karismatik itu menolak Yesus Allah. Ya, paling ngetop Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Allahnya tetap Bapa. Jadi Bapa dalam nama Yesus gitu. Itu ajaran antikristus. Menolak Yesus Allah itu antikristus. Ya. Yang menolak bahwa Yesus adalah datang dari Allah ya. Datang dari Bapa begitu kan, itu waktu Yesus jadi manusia kan begitu ya, Yesus anak Allah gitu ya. Kemudian nomor 6 Matius 24 ayat 24, penyesat dengan tanda-tanda mujizat, contohnya Simon jalanan, tukang sihir. Di dalam kisah 8 ayat berapa ya, mungkin ayat sekitar 10 gitu ya, ada orang tukang sihir jalanan namanya Simon. Kalau zaman No ada tukang sihir jalanan pamer kesembuhan ilahi namanya Simon. Suruh ke kota saya, langsung tak tangkep, tak panggilin polisi. Itu penipuan itu. Ya, nggak berani dia ke kota saya, tak tangkep langsung, tak panggil polisi. Ya, Anda cuma nipu doang. Ya. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, mencari dan mengumpulkan guru-guru palsu. Ini WA grup Tritunggal, ya. Guru-guru palsu, pendeta-pendeta penyesat, pendeta-pendeta kambing dikumpulin dalam satu grup, namanya grup WA Tritunggal, ya. WA Tritunggal, WA ortodok, lalu apa? Untuk memuaskan telinganya. Itu ajaran sesat. Makanya saya tidak mau kan dimasukin ke grup pendeta Tritunggal, nggak mau saya. Itu hanya untuk memuaskan telinga, pikirannya diputer-puter ya toh, memuaskan telinga. Makanya mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggal Alkitab ya, saya menyarankan jangan ikut masuk grupnya Tritunggal, sebab Anda akan akan hal-hal yang memuaskan telinga. Ya sekarang telinga dan penglihatan kan WA itu dilihat ya. Anda akan wah puas ini kalau Tritunggal ini menyenangkan gitu ya, nyaman gitu ya. Guru-guru palsu dikumpulin dalam satu WA group, namanya WA group pendeta Tritunggal, WA group pendeta kambing gitu ya. Itu contoh-contoh sesat itu ya. Kemudian nomor 8, nah ini yang paling parah, Galatia 1 ayat 8 dan 9, memberitakan Injil lain bukan sekedar sesat. Yesus bilang terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41, Paulus bilang di dalam Galatia 1 ayat 8 9, terkutuk. Yang memberitakan Injil lain, Allah itu 3, terkutuk. Yang memberitakan Injil lain, Allah itu pribadi, terkutuk. Yang memberitakan Injil lain, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, terkutuk. Yang memberitakan Injil lain, menyembah kepada Bapa, terkutuk. Ya, pendeta-pendetamu sekarang dicek aja, pendeta terkutuk atau bukan.
Jadi begitu cara menilai sesat atau tidak sesat. Jangan asal, kan pendeta HTD beda dengan saya, berarti dia sesat. Salah, Pak. Standarnya Alkitab. Ya, pendeta HTD mau bilang Anda sesat, tapi ternyata pendeta HTD memberitakan Injil Kristus. Semua bisa dicek ada di Alkitab. Berarti yang sesat siapa? Oh, yang sesat Anda. Udah pasti itu. Anda ngomong tanpa ayat, toh? Ayo. Tanpa ayat dengan yang ada ayat, yang sesat yang mana? Ya yang nggak pakai ayat. Contoh nggak pakai ayat apa? Tritunggal. Tritunggal nggak ada ayatnya. Sesat nggak? Sesat. Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Ajarannya pendeta neko-neko ora nyoto. Sesat nggak? Sesat. Ada ayatnya enggak? Allah itu pribadi. Pribadi 1, 2, 3 ya toh. Ajarannya batu enonong sidik. Ajarannya mampet ya mampet. Ajarannya enaknya sendiri. Sesat nggak? Sesat. Ada di Alkitab nggak? Nggak ada. Ya, Allah itu hipotesis, ya toh. Allah itu hakikat, ya toh. Ajarannya pendeta dagu bewok doang, cuman ngandelin bewok doang. Ya, nggak ada ilmunya itu. Dokter ngodok-ngodok yang kotor, ngandelin dagu bewok doang. Sesat nggak ajaran begitu? Sesat. Mana ada Allah pribadi, hakikat, hipotesis, ya toh. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada, Pak. Sesat nggak? Sesat itu. Jadi sesat tidak sesat itu apa tertulis atau tidak tertulis di Alkitab. Itu baru benar, ya. Bahasa roh sikarala marah baraba. Sesat nggak? Sesat, Pak. Sebab bahasa roh itu urusannya kita dengan Allah. Bapa dalam nama Yesus yang diajarin JT sesat nggak? Sesat. Gitu. Ya. Bapa dalam nama Yesus. Gitu. Ada di Alkitab nggak? Nggak ada. Yang ada Yesus. Bapa ya Bapa, waktu dulu Yesus jadi manusia. Yesus ya Yesus, setelah Yesus jadi Allah. Penyembahan itu kepada Bapa ketika Yesus jadi manusia. Penyembahan itu kepada Yesus Kristus ketika Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah. JT nggak paham. Ya toh. Jadi Bapa dalam nama Yesus, tapi keluar-keluar ngaku Allah Esa. Sesat nggak? Sesat. Super sesat. Clear, padat, singkat, dan clear. Jadi ajaran sesat menurut Alkitab. Sepintas saya ulang ya. Ibrani 13 ayat 9, ajaran-ajaran asing. Ya, tadi itu sikarala marabaraba, Pentakosta dibagi-bagi demi nama Bapa, itu ajaran asing semua itu, ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, murtad mengikuti roh-roh penyesat gara-gara biasanya kalau laki-laki gara-gara wanita, entah janda anak 1 2 3 4 5, gitu. Entah beda keyakinan. Kalau perempuan biasanya karena urusan singkong, karena dia juragan singkong. Nomor 3, Kisah 20 ayat 29 sampai 30, ajaran-ajaran palsu yang menarik-narik orang, ya. Misalnya dia keluar karena sakit hati terus dia narik-narik, ya. Narik-narik itu disebut serigala ganas, itu juga ajaran sesat. 2 Petrus 2 ayat 1, nabi dan guru palsu, ajaran sesat yang membinasakan, misalnya Tritunggal, yaitu pendeta-pendeta seperti enaknya sendiri, mampet ya mampet, batu enonong sitik, neko-neko ora nyoto, yaitu dagu bewokan, yaitu pendeta-pendeta penyesat karena dia guru-guru palsu membinasakan ajarannya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, antikristus itu intern Kristen yang menolak Yesus Allah. Perhatikan gerejamu, perhatikan pendetamu. Apakah menolak Yesus Allah apa enggak? Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Matius 24 ayat 24, penyesat dengan tanda-tanda mukjizat. Ini contohnya Simon jalanan, yaitu tukang sihir jalanan, ya. Di Kisah 8 ada itu ayat 10-an, 10, 11 gini, ada namanya Simon jalanan, tukang sihir. Tapi di zaman Nuh juga kebetulan namanya Simon juga, itu juga tukang sihir. Kalau berani ke kota saya, tak tangkap, tak panggilin polisi. Ya, penipuan doang itu. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, mencari mengumpulkan guru-guru palsu, bikin WA grup Tritunggal. Itu guru-guru palsu semua dikumpulin tuh. Terus Anda memuaskan telinga, memuaskan mata, ya, penjelasan lewat grup gitu ya. Anda puas, telingamu puas, matamu puas, tapi sesungguhnya itu sesat semua. Nomor 8, Galatia 1 ayat 8 dan 9, yaitu pemberita Injil lain disebut terkutuk. Baik, padat, singkat, dan clear. Itulah definisi sesat menurut Alkitab. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa pendeta itu sesat, dasarnya Alkitab. Tidak boleh like and dislike. Aku nggak suka sama pendeta itu, ya.
Tidak boleh seperti itu. Kita sama pendeta itu harus tetap mengasihi gitu. Yang kita sesatin apa ajarannya. Kalau pendetanya kita kasihin dong. Kalau perlu suruh debat tak kasih gitu. Kasih duit. Itu namanya dikasihin. Dikasihani. Pendeta-pendeta Tritunggal itu harus dikasihani gitu. Suruh debat nanti dikasih duit, itu namanya dikasihani. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Kemungkinan saya hari Minggu atau hari Sabtu saya ke Jogja ya. Saya ke Jogja. Saya tidak tahu sudah ada kolam renang buka belum di Jogja ya. Kalau di Jogja, Klaten, Solo situ sudah ada kolam renang buka ya, nanti ikut baptisan lah, nanti tunggu info. Antara hari Sabtu atau Minggu saya perjalanan ke Jogja ya. Yogyakarta ya, Solo, Jogja, Jawa Tengah situ. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya, amin.